Saya seolah-olah pencuri. Apa yang saya curi, Pak? Siapa guru? Siapa yang saya curi? Barang apa yang saya curi? Beda analoginya, nggak nyambung. Tapi itulah penyidik. Ngomong sama penyidik sama dengan ngomong sama tembok. Apalagi di otak penyidik itu kan sudah Gus Nur harus salah, pasti salah, wajib salah. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya selalu dijerat dengan pasal menebarkan kebencian antar suku, ras, agama, dan golongan. Padahal sampai detik ini tidak ada satupun suku yang saling benci berantem gara-gara saya. Tidak ada suku Madura, Dayak, Jawa, Batak, dan lain-lain yang bentrok gara-gara saya. Bahkan tidak ada agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu yang bentrok gara-gara saya. Sampai detik ini tidak ada fasilitas umum atau aset negara yang rusak karena konten saya. Ada salah satu saksi yang ditanya sama hakim, saudara tahu sekuler apa? Enggak tahu. Saudara tahu liberal apa? Enggak tahu. Saudara tahu PKI apa? Enggak tahu. Hakim tanya, terus yang kamu tahu apa? Gus Nur kan dijerat gara-gara kata-katanya liberal, sekuler, PKI itu kamu udah tahu apa-apa, terus gimana? Intinya, saya selalu dijerat dengan pasal ini, menebarkan kebencian antar suku, ras, agama, golongan, dan juga pasal menyebarkan berita bohong. 4 kali yang mulia saya selalu dijerat dengan pasal ini. Saya bertanya kepada penyidik, Pak Toto, kenapa kalau saya dilaporkan selalu diproses dengan cepat? Pelapornya, pasalnya juga sama, relatif orang-orang itu saja. Begitu saya dilaporkan, langsung diproses secepat kilat, langsung dijadikan tersangka, langsung ditangkap. Ini, Pak Toto, Anda menjawab begini kepada saya. Ya karena ibarat Gus Nur itu mencuri, ditangkap, diproses, ya pidana, disahkan pengadilan dan Gus Nur ditangkap dan Gus Nur bebas. Gus Nur mencuri lagi, ya ditangkap lagi. Di Pak Toto, Anda jawab seperti itu ke saya. Sakit rasanya hati ini. Argumen penyidik ini saya jawab, tapi kan saya bukan pencuri, Pak. Kenapa Bapak pakai analogi seperti itu? Ya. Terus Gus Nur kenapa pakai mubahalah? Sekarang apa perlu mubahalah? Seandainya ada CCTV gimana? Loh kalau ada CCTV nggak perlu mubahalah. Ya sudah, percaya saja sama CCTV. Saya sudah selalu debat begitu dengan penyidiknya. Tapi begitulah argumennya, tidak nyambung, cacat moral. Saya seolah-olah pencuri. Apa yang saya curi, Pak? Siapa guru? Siapa yang saya curi? Barang apa yang saya curi? Beda analoginya, nggak nyambung. Tapi itulah penyidik. Ngomong sama penyidik sama dengan ngomong sama tembok. Apalagi di otak penyidik itu kan sudah Gus Nur harus salah, pasti salah, wajib salah. Ya sudah, nggak apa-apa. Begitu kurang lebih Pak Hakim, 4 kali saya disidang. Sidang pertama di Surabaya, nanti Sabtu pas tuntas. Sidang kedua di Palu, sidang ketiga di Jakarta. Bahkan waktu itu JPU-nya Pak Agung yang sekarang hadir, alhamdulillah. Dan sekarang disidang lagi di sini. Bapak Hakim yang terhormat, sidang ketiga di Jakarta, pelapor inti atau orang yang melaporkan saya itu tidak pernah hadir pengadilan. Nah, nanti saya bahas di belakang, saya percepat bagian ini. Oke. Jadi waktu di Jakarta itu pencemaran, nah kemarin kan jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa saya sering menyerang rezim Jokowi, ya. Nanti saya bahas ya. Tapi perlu diketahui kasus saya di Jakarta itu pencemaran nama baik NU. Nanti di bab lain saya jelaskan secara detail. Pelapor intinya tidak pernah datang di pengadilan, yang sekarang jadi Menteri Agama. Dia yang laporkan saya, ya. Dia yang merasa dicemarkan namanya, tidak pernah hadir di pengadilan. Jadi dipanggil sama hakim sampai 5 kali. Panggilan pertama mangkir, kedua, ketiga, keempat mangkir. Pak Agung saksinya. Mana Pak Jaksa? Kalau nggak pernah datang prinsipalnya ini kan kasihan terdakwa ini, sidangnya ditunda-tunda terus. Jaksa menjawab, sudah kami panggil secara patut yang mulia, tapi nggak pernah hadir. Itu pun saya debatkan dengan penyidik yang namanya Mas Uki. Dia yang ngetik itu, yang mewawancari saya itu. Mas Uki, kasus yang di Jakarta saja, pelapornya nggak pernah datang. Masa ini mau diproses lagi? Apa jawab penyidiknya? Untung nggak datang. Bayangkan seandainya bagaimana kalau datang. Coba. Jadi susah ngomong sama penyidik ini. Pelapornya nggak pernah datang. Untung nggak datang katanya. Seandainya datang bagaimana? Kan fakta persidangan nggak boleh begitu. Saya percepat ya, Bapak Hakim terhormat. Jadi
Kurang lebih seperti itu. Dalam peristiwa hukum yang saya ditahan 10 bulan, silakan Yang Mulia bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum Pak Agung, beliau sudah tahu betul dari A sampai Z. Oke, Bapak Hakim menterhormati, yang lain saya juga pernah difitnah, saya sering dicemarkan ya, nama baik saya di luar batas nilai-nilai normal. Gus Nur anjing, Gus Nur wedus, Gus Nur dajjal, Gus Nur pernah nyungsep di lokalisasi pelacuran dan seterusnya. Sampai detik ini kalau Anda mau di medsos itu, ibu buzzer yang menjelek-jelekan saya itu setiap menit, setiap detik. Dan pernah saya laporkan di Polda Jatim dengan kuasa hukum, dan sudah di BAP, saksi-saksi saya sudah dipanggil semua. Tapi intinya kasus itu menguap 4 tahun dari sekarang ini, 4 atau 5 tahun sampai sekarang nggak diproses. Di Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, ini pledoi untuk Anda. Kenapa kalau saya dilaporkan seminggu langsung ditangkap? Begitu saya laporkan 4 tahun, 5 tahun gak ada proses. Saya cinta polisi ya. Anda boleh cek bagaimana selama saya di rutan Surakarta sini. Anda Kapolri, Anda pasti muda. Apa yang sudah saya lakukan di tahanan di rutan Polresta Surakarta sini, Anda bisa cek. Ya, insya Allah, saya nggak boleh cerita di sini. Bapak Hakim yang saya hormati, insya Allah saya orang yang taat hukum. Saya ini orang yang 100% waras dan punya kesadaran penuh dan siap bertanggung jawab jiwa dan raga atas apapun yang saya lakukan. Dan yang pasti saya adalah orang beriman. Tidak mungkin saya mau melakukan kesalahan yang sama atau dengan sengaja menjatuhkan diri tepat yang sama. Tidak mungkin. Itu bukan saya banget. Nggak bisa. Nah, nanti saya jelaskan secara detail. Di ruang inilah yang perlu dikaji ulang sebenarnya siapa yang salah. Saya atau oknum penyidik yang salah. Saya rakyat kecil ini yang salah atau pengendali sistem hukum ini yang arogan dan zalim. Inilah contoh real Bapak Hakim yang terhormat. Saya selalu dijerat dengan pasal menebarkan kebencian antar suku, ras, agama, dan golongan. Padahal sampai detik ini tidak ada satupun suku yang saling benci berantem gara-gara saya. Tidak ada suku Madura, Dayak, Jawa, Batak, dan lain-lain yang bentrok gara-gara saya. Bahkan tidak ada agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu yang bentrok gara-gara saya. Sampai detik ini tidak ada fasilitas umum atau aset negara yang rusak karena konten saya. Dan kalau mau adil dan jujur, banyak pejabat publik dan buzzer yang statementnya atau konten videonya membuat ricuh di mana-mana, demo di mana-mana, onar di mana-mana, tapi mereka tetap bebas, tidak diproses hukum seperti saya. Bahkan sudah berstatus tersangka pun sampai detik ini beliau masih bebas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Hakim yang terhormat, dari peristiwa hukum keempat yang saya alami, yang saya terima, dari sidang Surabaya, Palu, Jakarta, dan sekarang di Solo, kerugian materi dan non-materi yang saya derita, kerugian lahir batin yang saya rasakan sangat besar, sangat banyak, bahkan mungkin sudah berbunyi miliar. Nanti saya rinci yang mulia. Ya. Plus kerugian lahir batin yang tidak bisa dinilai dengan materi. Berbeda dengan para pelapor saya, ya, yang dalam tanda petik by design, mereka tidak mengalami kerugian apapun. Setiap ditanya kuasa hukum, jawabannya selalu lupa, nggak tahu, lupa, nggak tahu, lupa, nggak tahu. Semua sidangnya begitu. Surabaya, Palu, Jakarta, sekarang di Solo, 99% semua saksi yang ditanya nggak tahu, lupa, nggak tahu, lupa. Bahkan yang lucu kemarin sidang di Jakarta, maaf Mas Agung ya, jangan tak bawa-bawa terus ini yang di Jakarta ini. Katanya saya ada salah satu saksi yang ditanya sama hakim, saudara tahu sekuler apa? Enggak tahu. Saudara tahu liberal apa? Enggak tahu. Saudara tahu PKI apa? Enggak tahu. Hakim tanya, terus yang kamu tahu apa? Gus Nur kan dijerat gara-gara kata-katanya liberal, sekuler, PKI itu kamu udah tahu apa-apa, terus gimana? Sampai segitunya. Ya, saksi-saksi yang selama ini kita hadirkan juga begitu. Lupa nggak tahu, lupa nggak tahu.